Jika Anda mengikuti video-video saya sebelumnya dari seri 0 sampai dengan seri 8 ini, sudah ada 9 video itu menggunakan database yang sama. Memang ada saya modifikasi karena untuk menunjukkan formula year to day ataupun month to day, sehingga ada beberapa data yang saya rubah menjadi tahun 2001 dan tahun 2020. Sampel datanya saya ambil dari sini, sampel data store dari community.tableau.com. Silakan download saja dengan teks seperti ini, nanti akan berada di paling atas. Oke, saya lanjut. Pada video kali ini saya ingin membuat PDF seperti kemarin, tetapi akan mengaplikasikan rumus if. Bagaimana rumus if itu berjalan pada sebuah template. Formatnya agak sedikit berbeda penulisannya dengan if di spreadsheet. Ini bukan if yang berada pada sebuah rumus, tetapi ini di luar rumus. Artinya if-nya ini berdiri sendiri untuk menjalankan sebuah tujuan dengan syarat. Saya akan meneruskan yang kemarin dari video sebelumnya. Jadi saya akan edit saja. Oke, ini akan saya hapus yang dari sini karena nanti akan sangat berbeda. Atau saya buatkan dulu yang baru. Jadi di sini saya mau sisipkan batas halaman biar dia di halaman yang berbeda. Rumus if itu cara penulisannya seperti ini. If kemudian titik 2 sama diawali dengan tanda kurang dari 2 kali. Nah, kemudian ini adalah kondisinya. Kondisinya apa? Semisalnya sebelumnya saya sampaikan bahwasannya data untuk di sampel store itu hanya sampai profit sini, cuman sampai kolom U. Lalu saya menambahkan year sama month untuk mengambil nilai tahun sama nilai bulannya. Saya pakai rumus seperti ini, reformula, kemudian year pada year dari tabel atau kolom C, order date. Seperti itu, sama ini kalau ini bulannya. Sengaja saya pisah, ada tujuan-tujuan untuk menunjukkan cara kerja seperti yang kemarin video-video sebelumnya, dan ini akan kita pakai pada video kali ini. Kemudian syaratnya adalah ketika year sama dengan 2020. Jadi logikanya sama seperti kita menuliskan kalau di spreadsheet itu if year sama dengan 2020, maka nah strukturnya kan seperti ini kalau di F-sheet-nya. Nah, untuk di spreadsheet itu agak berbeda. Jadi kita tutup dulu, lalu nilainya kita enter. Kemudian nilainya apa? Nilainya 2020. Enggak.
nilainya apa yang mau akan kita lakukan 2020. Misalnya nanti kita akan memanggil data untuk tahun 2020 saja. Jadi kalau tahunnya 2020, maka saya akan memanggil data tahun 2020. Nah, sedangkan kalau di sini kan kita langsung. Nah, kalau di template itu agak berbeda. Jadi kita ini bisa membuat tabel apa segala macam, atau kondisi, atau hanya merubah warna jika tahunnya 2020. Katakanlah produknya warnanya hijau dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan menggunakan if di sini. Oke, agak berbeda kalau di FSheet kan tinggal ini syaratnya, kondisinya, true-nya apa, lalu false-nya apa. Kalau di sini di template itu tidak ada false-nya apa. Jadi semacam if saja. Jadi if jika kondisinya 2020, maka kita buat sebuah laporan rekapan tahun 2020. Misal saya mau menyisipkan 13 kolom. Nah, seperti ini. Misalnya sini saya namakan bulan. Jangan, kita nggak usah terlalu banyak ya. Jadi semisalnya saya mau ngecek sales, diskon sama profitnya, jadi cukup 3 aja. Nah, buat seperti ini, bulan, kemudian sales, quantity dulu ya, kuantitinya berapa, salesnya berapa, lalu profitnya berapa. Nah, di sini saya katakanlah Januari dan seterusnya Februari. Misalnya saya buat 3 ya, Maret. Nanti bisa diteruskan sesuai dengan logika yang akan kita gunakan. Kemudian di sini saya pinginnya menjumlahkan semua penjualan, semua total unit dalam bulan Januari tahun 2020. Jadi rumusnya sama. Jadi kita tinggal tulis sum, kemudian tab select, tabelnya itu namanya orders, ingat, kemudian kolomnya itu namanya untuk quantity namanya, kolom quantity, syaratnya karena ada 2, minimal ada 2, tahun dan bulan. Jadi jika year sama dengan 2020, lalu month, ini kolom month itu karena Januari, maka isinya adalah 1, berarti bulan 1 karena Januari. Lalu kita tutup 3 kali ya, sum, kemudian select, kemudian end, kemudian tutup seperti ini. Hal yang dilakukan sama, kita copy saja. Untuk bulan 2 tinggal ganti bulan 2. Kemudian untuk Maret tinggal kita ubah month-nya itu harus 3. Lalu untuk sales itu tinggal kita ubah kolomnya dulu, kolomnya sales namanya, kolom sales, quantity-nya kita ubah jadi sales, lalu kita copy saja ke bawah. Jika 12 bulan maka 12 bulan.
Ini tinggal kita ubah jadi 2. Ctrl+V, sini 3. Lalu profit tinggal kita ubah kolomnya namanya profit. Salesnya kita ubah jadi profit. Penamanya harus sama persis, penamaan kolom tidak boleh berbeda, sama halnya seperti kita membuat rumus di F-sheet-nya. Ini 2. Ctrl+V, Maret kita ubah jadi 3. Oke, kita rapikan sedikit dulu. Kita properti, lalu ininya mau saya kecilkan, ini di tengah 01, saya oke. Lalu ininya saya ubah jadi 9 saja. Oke, ini kita bisa ubah, kita tengahkan, tebalkan. Nah, seperti ini. Jika ingin meneruskan sampai Desember, silakan untuk dicoba-coba. Caranya seperti ini. Lalu ini jika tahun 2020, maka lakukan ini. Jika sudah, kita harus kasih and if. Ini untuk tahun 2020. Misalnya kita ingin juga tahun 2021. Lalu kita tinggal copy saja di sini. Kita copy karena strukturnya sama. Tinggal kita ubah seperti ini. Tahunnya kita ubah jadi tahun 2021. Jadi semua tahun yang di sini kita ubah jadi tahun 2021. Oke. Oke, jadi kita sudah punya data total penjualan, quantity, sales, profit tahun 2020 di sini, tahun 2021 di sini. Ini bukan rumus yang ideal karena ini akan mengakibatkan kita menulis rumus yang cukup banyak. Untuk video selanjutnya saya akan membuatnya menjadi lebih singkat rumus-rumusnya. Terus simak video saya. Jangan lupa like, subscribe maupun komen untuk memperoleh update terus informasi tentang F-sheet. Saya buat salinan dulu biar tidak lupa atau tidak terhapus. Untuk skrip yang di atas akan saya hapus. Setelah saya copy, ini akan saya hapus. Nah, seperti ini. Kita coba untuk kita save dulu, kita coba hasilnya seperti apa. Kita tunggu karena datanya cukup banyak, jadi loadingnya lumayan banyak, lumayan lama. Kita tinggal mencoba saja hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi error ya.
Jadi kita harus refresh dulu. Nah, oke, kita klik buat. Karena kita masih menggunakan event yang sama ya, jadi otomatis kita hanya merubah template-nya. Jadi jika Anda masih bingung yang sekarang, Anda harus melihat video-video sebelumnya. Oh, ini masih yang lama, artinya belum tergenerate untuk yang baru. Coba kita tes sekali lagi. Kalau memang belum, kita periksa apakah ada error. Kita cek, kita tes apakah terjadi error. Oh, ini terjadi error. Jadi year tahun oh iya betul. Jadi year ini mengacunya pada di sini ya. Jika year tahun 2020 ini tidak bisa, karena apa? Karena pada tabel kan kita ini berada pada tabel pencarian, Nah, tabel pencarian itu tidak ada namanya tahun, oleh karenanya kita tidak bisa menggunakan penulisan seperti ini, if year tahun, sedangkan kolom year-nya itu tidak ada. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus mencari nih year-nya itu tahun 2021. Jadi year-nya itu ada di kolom atau ada di tabel orders, bukan di tabel pencarian. Oke.